Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Kings Review ya. Eh, Jumpa lagi ya. Kita mau nge-review motor baru ya di kita ya. Kalau motornya sih nggak baru ya, motornya ini udah lama ya di pasaran. Cuman kita kemarin baru dapat ya. Ini adalah Suzuki GSX R150 ya. Jadi di Suzuki ya itu kan ada dua tipe ya. Yang versi nakednya itu GSX-S ya, jadi dia nggak ada fairingnya, versi naked. Kalau ini adalah versi fairingnya guys, jadi dia ada fairingnya ya, GSX R150. Nah kemarin kita udah spill ya warnanya. Nah ini aslinya adalah warna hitam merah ya guys. Bodinya itu warna hitam metalik, ada stiker strippingnya warna biru warna merah ya. Nah kemudian kita cutting stiker jadi kayak gini. Nah hari ini kita akan nge-review motor ini ya guys. Nah mulai dari gimana tipsnya belinya dan sebagainya. Oke, nah cerita dulu ya terkait dengan GSX. Jadi di kelas 150 cc itu kan kita ada beberapa pabrikan ya. Ada Honda CBR ya 150, ada R15 150 cc ya. Kemudian ada satu lagi itu GSX R150. Nah kemarin kita pernah punya yang R15, yang CBR kita belum pernah ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki ya nanti kita akan review juga ya. Nah yang pertama kita pernah nge-review R15 ya, yang V2 ya. Yang V2 itu R15 V2 yang warna hitam merah itu ya guys, yang kemarin kita sudah jadikan motor listrik ya. Nah sekarang kita yang kedua, motor fairing yang kedua, kita punya GSX R150. Nah kita akan sedikit berbagi tips sama teman-teman gimana cara dapetin motor ini ya dengan harga yang ya cukup fantastis ya. Nah kemarin itu kita dapet ini harga motor di harga 11 juta guys. Wah spesial banget ya, di harga 11 juta. Nah gimana tips and triknya? Oke kita akan bahas. Nah nanti kita akan detail ke motornya nanti ya, cuman kita akan cerita-cerita dulu. Jadi di kelas 150 cc itu kan ini motor yang terkencang ya guys di kelasnya di 150 cc, karena dia punya sistem sistem DOHC ya 150 cc ya. Ini memang peruntukannya memang di track yang lurus panjang gitu ya. Jadi kalau untuk kebut-kebutan ini juaranya guys dibandingkan CBR sama R15 ya. Kalau CBR itu enaknya buat stop and go ya, stop and go santai-santai gitu ya. Kalau R15 karakternya lebih ya netral ya, lebih keduanya. Cuman kalau yang ini karakternya agresif banget guys. Jadi ini putaran atasnya sangat tendang ya, jadi bisa digeber sampai 13.000 rpm ya, nyaris nggak pakai limiter. Nah gimana sih bisa dapetin motor ini ya? GSX R150 ini motornya sangat spesial guys. Jadi ini kilometernya masih 14.000 ya aslinya ya. Cuman karena kemarin ditukar speedo jadi mungkin angkanya agak beda. Jadi kenapa harganya bisa 11 juta ya guys. Nah kembali lagi ya, di motor fairing itu emang harganya itu drop ya guys, semuanya ya, hampir semua, nggak cuma di sini ya. R15, GSX, CBR itu semuanya motor fairing itu harganya pasti drop ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen bisnis jual beli motor fairing itu saya kira kurang ya. Kalau masyarakat sekarang kan lebih suka matic ya. Jadi kalau pengen tujuannya untuk jual beli itu lebih sarannya ke matic ya. Cuman kalau koleksi ya seperti kita di Kings Review, karena kita tujuannya hobi ya guys. Nah, kita cari-cari motor yang keren-keren ya. Ini memang nggak kita akan jual lagi ya gitu ya. Jadi untuk koleksi kita ya, nanti bisa dijadikan motor listrik dan sebagainya. Nah ini R15 V2 itu sekarang harganya tuh udah 15-an guys, 15-16. Kalau yang V3 itu masih di atas 20 ya rata-rata ya. CBR yang lama itu ya mirip-mirip ya 12-13 gitu ya. Nah GSX ini kalau yang full ya, yang bagus itu angkanya mirip-mirip ya, di sekitar 15-16 ya GSX ini.
harganya sama, cuman ini kemarin ada kekurangannya guys. Nah ini kekurangannya adalah di suratnya guys. Jadi suratnya ada ya, cuman dia pajaknya itu telat 4 tahun guys. Nah ini motor 2017 ya. Sama yang punya motor nih, itu dia beli terus baru dibayar pajak itu 1 kali guys. Jadi di STNK nya itu dia cuman sampai 2018, udah itu terakhir dibayar pajak ya. Jadi untuk pajaknya itu cuma sampai 2018 ya. Kemudian kalau STNK yang 5 tahun itu cuma sampai 2022. Nah itu yang terakhir, ini udah 2024 ya. Coba teman-teman bayangin ya, secara plat nomor itu udah telat 2 tahun ya. Kemudian secara pajak itu udah telat 6 tahun. Nah pantas ya harganya bisa drop ya sampai 11 juta ini. Nah ini yang spesial ini adalah mesinnya guys. Mesinnya semuanya ini motor jarang keluar ya, katanya yang punya ya. Ini paling buat San Mori doang gitu ya. Ini motor jarang keluar, kilometernya juga masih 14.000, jadi cocok banget buat kita ya. Yang pajak itu ya, surat itu penting ya. Surat cuman kita memang nggak terlalu dipakai untuk yang daily drive ya. Jadi nggak dipakai tiap hari untuk kesana kemari ya, capek guys kalau pakai motor kayak gini untuk hariannya. Ya posisinya nunduk ya, kemudian ya kurang nyaman lah. Mungkin kalau yang udah terbiasa nyaman ya, cuman kalau untuk orang umum ya untuk harian tetap enak pakai Matic ya. Cuman ini untuk San Mori dan sebagainya, untuk di sirkuit itu cocok banget. Jadi memang peruntukannya di situ ya. Coba kita review. Jadi beberapa tips teman-teman ya untuk nyari motor, terutama motor fairing. Itu yang pertama memang mesinnya ya. Jadi mesinnya masih bagus banget ya. Mesinnya masih bagus banget, belum ada kendala sama sekali. Ganti oli, filter, pokoknya secara fisik ini dari bodinya semuanya masih oke guys. Cuman tadi kekurangannya ya di pajak itu ya. Nah buat teman-teman yang nyari motor, pertama memang tips yang pertama adalah surat ya. Jadi surat itu harus lengkap ya guys. Nah kalau pajaknya aktif itu ya bisa diatur lah ya, tergantung teman-teman mau pakai di untuk di jalanan ya, atau cuman motor ini cuman mau dibawa di pickup kemudian buat di sirkuit. Nah mungkin itu yang penting pajaknya ada ya, surat-suratnya ada, STNK BPKB ada. Cuman untuk pembayarannya, update-nya itu full atau enggak ya itu nomor 2 ya, yang penting ada dulu suratnya gitu. Nah kemudian yang kedua, cek secara fisik. Nah ini secara fisik itu, nah ini sorry ya, udah di cover semuanya, udah kita cover dengan cutting stiker ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Cuman kemarin pas kita cek awal itu sangat mulus guys. Mungkin teman-teman bisa lihat di video yang spill GSX warna hitam itu ya, itu warna aslinya kayak gitu ya, hitam glossy plus stiker stripping livernya itu merah ya guys. Nah itu bisa di situ, teman-teman bisa cek di situ, itu mulusnya kayak gitu. Jadi dari body mulus, dari surat ada ya walaupun pajaknya off ya. Kemudian dari mesin, ini mesinnya juara guys, masih halus sekali, halus banget nih teman-teman kalau mau dengar suaranya ya. Oh ya, untuk GSX ini spesial ya karena dia penyakitnya itu biasanya di komstir ya guys. Jadi kalau teman-teman beli GSX itu yang harus dicek itu pertama komstir ya, pastikan komstirnya itu oke ya. Caranya gampang, bisa dicek jalan aja. Kalau dia gial-giol berarti udah nggak beres. Kemudian yang kedua itu GSX itu yang sensitif adalah ini guys, ESS ya. Jadi starternya itu kan dia ada sistem ESS ya, atau Electronic Smart System atau gimana apa gitu ya. Jadi ketika kita tekan sekali itu dinamonya itu akan muter terus sampai mesinnya nyala. Nah biasanya beberapa GSX kendalanya di situ. Sama ini guys, keyless. Nah keylessnya itu rata-rata kalau GSX itu banyak yang macet ya. Kalau yang sudah ya berumur ya 3-4 tahun ya, semuanya dicek. Ini alhamdulillah masih oke semua ya. Radiator juga ya guys, ini masih bagus radiatornya.
Nah itu tiga itu yang harus teman-teman cek ya secara fisik ya. Nah ini cek mesin itu penting banget kalau teman-teman mau dengerin mesinnya kayak gini suaranya. Ini kilometernya sebenarnya udah masih 14.000 ya, cuman kemarin dituker sama yang punya. Nah ini jadi 4.000 ya, karena ada yang pingin apa punya punya speedo kecil gitu ya dari pengguna yang lain. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Kayak apa sih suaranya ya, suaranya si GSX ini ya. Ini kita tekan sekali itu dia langsung nyala guys. Bentar ya. Nah suaranya masih halus banget guys tuh, buat teman-teman dengerin ya. Oh, suara mesinnya nih masih halus banget ya. Nah suaranya masih halus banget ya, dan sistem kelistrikannya juga masih halus ya. Jadi pertama tadi adalah teman-teman suratnya ya, kemudian kedua fisik secara body ya, full apakah ada yang lecet dan sebagainya, harus dicek. Kemudian yang ketiga elektris ya, fungsi secara elektris ya. Nanti teman-teman cek speedonya ya, kilometernya, lampunya ya. Ini lampunya masih oke banget, lampu headlampnya LED ya. Kemudian ratingnya ya, kemudian starternya, kalau ada hazard, klakson semuanya dicek semua ya. Jadi cek secara surat menyurat, kedua secara elektris ya, ketiga itu secara body ya tadi, keempat secara mesin ya. Nah itu teman-teman cek semua kalau sudah oke. Dan ada tips tadi itu terkait yang fitur-fitur yang mungkin banyak kendala di motor itu. Misalnya kalau R15 kan kemarin kendalanya itu di body ini ya. R15 itu kemarin kendalanya bodinya di ini ya, bodi samping itu gampang copot ya. Kalau di GSX itu yang umum itu adalah oh ya sama kiprok ya kalau R15 ya. Kalau di GSX itu di komstir, kemudian ESS sama keylessnya. Itu teman-teman harus cek betul, sama radiator ya. Nah kemudian karena itu yang sering trouble ya di motor GSX ya. Kalau semuanya udah ya, cek surat udah, cek body sudah, mulus semua, cek mesin sudah oke, electrical, lampu rating semuanya oke, teman-teman nanti coba jalan ya, buat jalan. Nah buat jalan itu ada beberapa tipsnya juga. Yang pertama itu cek kelurusan simetris antara roda ya. Jadi ketika buat jalan, apakah stangnya itu lurus ya, sesuai dengan kendalinya teman-teman ya. Nah, itu biasanya di komstir itu ya. Kemudian cek juga shocknya ya, shocknya ini apakah bocor atau enggak nih, shock depan karena masih teleskopik ya, dicek aja, dipegang ada yang rembes enggak olinya. Shock depan, kanan kiri, shock belakang juga. Kemudian rem ya, remnya masih oke enggak ya. Kalau ini masih oke banget ya, karena baru dipakai sebentar ya, jadi masih tebal kampas remnya. Kemudian bannya masih bagus nggak? Nah ini bannya masih oke ya. Velg bannya ini masih cukup tebal ya. Depan belakang dicek semua. Terus aki ya, aki secara elektrikal tadi udah oke, nggak masalah. Kemudian cek apa lagi ya, oh ya servis terakhir ya, itu juga penting guys. Jadi apakah motor ini terawat atau enggak ya, olinya gimana ya. Jangan sampai beli motor yang jarang diganti oli ya. Perawatan terakhir gimana, sama rantai ya, rantainya gear setnya masih bagus nggak. Nah itu teman-teman bisa cek semua ya. Jadi dari sisi spek mekanis, kemudian spek elektris ya. Nah kemudian sampai dengan pas fungsionalitas pas digunain ya, sama kunci-kuncinya guys. Jadi karena ini kuncinya itu keyless ya, dia nggak pakai anak kunci yang dicolok ke stop kontak ya. Teman-teman harus cek betul ya, sistem keylessnya gimana, sistem buka tangkinya, sistem buka joknya apakah masih normal semua ya. Kalau ini sih masih normal semua ya. Jadi secara fungsionalitas
motor ini masih perfect banget guys ya. Jadi dari semuanya ya, jadi nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi kalau misalkan pajaknya on, ini mungkin harganya sekitar 16-17 guys, masih mahal ya. Ini kalau pajaknya on ya, cuman dia ada kekurangan di situ ya. Kita kemarin cukup jeli ya untuk ngecek, karena dia kekurangannya ada di pajak ya. Jadi dia bisa drop sekitar 5-6 juta, sehingga kita bisa dapat ya ini di harga 11 juta. Sangat worth it sekali guys. Nah, oh ya, untuk kelengkapan juga jangan lupa ya, ini memang spakbor bornya dicopot ya, karena ini buat di sirkuit ya, nggak buat harian. Spakbornya kita copot. Nah, tapi orinya ada ya, masih dikasih sama yang punya. Nah, gitu guys. Nah, tipsnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapetin motor bagus, motor keren dengan harga yang murah. Tentunya ada satu yang dikorbanin ya. Kalau ini secara full semuanya oke. Yang dikorbanin adalah surat menyuratnya yang belum dibayar. Jadi nggak masalah, karena ini kita cuman pakai di sirkuit gitu ya, untuk San Mori gitu. Nggak dipakai untuk hariannya. Kalau untuk pakai harian ya ini nggak worth it ya, karena nggak ada suratnya, kita harus bayar banyak. Oke, itu mungkin sedikit tips buat teman-teman, bagi yang teman-teman pengen beli GSX R150 dengan harga yang murah ya, cuman produknya berkualitas. Oke guys, yang belum subscribe boleh sekali di subscribe ya guys, nanti biar teman-teman bisa dapat notifikasi video-video kita selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.